Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap panitia pengajian umum Ahad pagi, yang kami hormati Sahibul Bait, Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru, serta para hadirin, para rawuh, Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, dijaga, dirahmati, semoga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah, dapat kita bermuajah di majelis yang mulia ini dalam rangka silaturahim talabul ilmi. Mudah-mudahan perkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, juga diberikan kepada kita barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Umur boten perlu dawa-dawa nemen niku nggih. Cukupan mawon sekitar 117. Penting awake sehat, imane kuat, duwike akeh. Pokoknya kerungu duit amin mesti banter. Memang begitu sabda Rasulullah, man ahabba ayyub sato fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi afari fal yasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya mereka sambung silaturahim, hadir di majelis ilmu, bertemu dengan sesama mukmin muslim. Insya Allah panjang umur, banyak rezeki. Rezeki nggih boten perlu terlalu banyak, nggih Bu nggih. Sing penting saged tumbas gogolan 8, ruko gansal, mobil 3, umroh 3 tahun pisan. Setuju? Ini sekarang setuju mau gampang ya. Kirangan duitnya siapa? Salawat salam tersampaikan pada panutan ikutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Melalui lisan beliau disampaikan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indahu wa man abta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Mun apal? Nek cara panjenengan apal sekolah tinggal mulai. Berarti wis kiai kabeh. Wa majtama'a qaumun fi baitin, barang siapa dari satu kaum berkumpul di suatu rumah, min buyutillahi ta'ala, atau di rumah Allah, di makna masjid atau tempat seperti ini. Yasluna kitaballahi, di sana disampaikan, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, wa yatadarasunahu, disampaikan makna isi dan hikmahnya. Nazalat alaihimus sakinah, maka pasti Allah akan menurunkan ke dalam hati orang-orang yang hadir di situ ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Karena itu bahagia didapat dari ngaji. Bu, saya ini sudah meneliti. Kalau pengajian itu kadang pada suku wonten, Ahad pagi wonten, siang wonten, pada zuhur wonten, pada asar, pada maghrib, pada isya. Ternyata sabda Rasulullah ini terbukti. Semua orang yang ngaji tenang, tentram, bahagia. Kadang saking tentremnya sampai ngantuk.
Kalau wasno ben ngaji kok ono ae wong ngantuk. Niki nyemoni sampean, ben sing rencanane ngantuk mboten sida. Tapi memang begitu, orang yang ngaji mesti bahagia. Dan tidaklah didapat kebahagiaan itu dari rekreasi. Sebab saya sudah bertanya, nenten tiyang rekreasi mantuk kula tanggeti. Yuk sampean rekreasi oleh apa? Oleh pegel, kesel. Bukan didapat juga dari tempat belanja. Sebab nek tiyang belanja niku getune loro. Nomor setunggale duwite telas. Nomor kali ini selalu ada yang belum terbeli. Karena itu bahagia benar-benar didapat dari ngaji. Insya Allah panjenengan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dibahagiakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dirahmati Allah, kesempatan kali ini tema yang kami sampaikan sesuai judul buku yang saya tulis, yaitu Jebakan Langit. Kok jebakan langit? Apa untuk langit itu ono jebretane tikus? Bukan, ini adalah amalan, tidak termasuk dosa, banyak membuat orang lena, tetapi bisa membuat hidup seseorang sulit menderita. Inilah yang saya sebut dengan jebakan langit. Sakjannya, nah, napa sakjannya? Enten mriki enten sakjane. Sakjane, hidup manusia itu kan rumusnya 8. Saya tulis di buku Rumus Kehidupan. Kalau dipadatkan bisa jadi 2. Dan ini rumus. Apa itu? Pertama, kalau ada orang berbuat baik, hidupnya pasti dibaikkan oleh Allah. Panjenengan bisa lihat Al-Qur'annya surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal sholih, laki-laki atau perempuan, sedang mereka adalah kaum orang yang beriman, maka Allah pasti akan memberikan kepada mereka penghidupan yang baik. Jadi yang itu nek ahli amal sholih, insya Allah hidupnya dibaikkan oleh Allah. Ini pun rumus. Yang kedua, panjenengan bisa lihat rumusnya ada di dalam Al-Quran surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, aku larang tidak terlarang, aku cegah tidak tercegah, terus aktif melakukan dosa, aku, kata Allah, akan membuat hidupnya sempit. Mungkin sempit rezekinya, mungkin sempit kesehatannya, mungkin sempit pikirannya, mungkin sempit karirnya, pokoknya uripe ruwet. Makanya enten tiyang uripe ruwet, periksa dulu, jangan terburu-buru cari jalan keluar, cari dulu jalan ke dalam. Apa itu? Pertobatan. Ini dari Jebakan Langit, ini saya pendahuluan. Di kampung Mojokerto ada kecamatan namanya Soko. Saya ngaji di Masjid As-Sujud Uskopat, Perumahan Pusat Komando Angkatan Darat di Soko. Begitu turun pengajian, ada ibu-ibu datang, Ustadz, jenengan ini lah penulis buku Rumus Kehidupan. Oh nggih, apa? Saya ini sepertinya sedang ada masalah, Ustaz. Sejak saya beli mobil baru, rumah tangga saya banyak persoalan. Anak saya biasanya baik, sudah 2 kali dipanggil kepala sekolah. Ibu saya keluar masuk rumah sakit. Suami saya kerja di kantor, banyak ditempa fitnah. Barangkali saya bisa dibantu, Ustaz. Kalau ngelirik jam, tapi saat ini jamin bener kalau betul oleh kami. Begitu kalau ngelirik jam, oh jam 5. Baik, saya nanti ngaji jam 5:30 maghrib, saya di Masjid An-Nur. Ada waktu 15 menit kalau tak mampir. Begitu mampir ke rumah beliau, suaminya saya minta keluar, Pak, medal mawon, kalau wakdale mboten kathah. Nggih,
Ya Pak Ustaz. Insya Allah sebelum saya masuk masalahnya sudah terdeteksi. Modelnya kayak maling. Dulu mobil panjenengan apa? Katana. Sekarang R3. Oh nggih. Begini. Kemungkinan waktu mobil sampai Katana, begitu sampean masukkan garasi, lokasinya pas. Nggih, Ustaz. Begitu sampean beli mobil baru, panjenengan lupa ngukur, sehingga ketika sampean coba masukkan, ternyata konge mobil R3 niki mboten cukup masuk garasi. Opsinya ada dua. Panjenengan bongkar ruang tamu, berarti ora-arik obrak-abrik sofa dan lain sebagainya. Termasuk biasanya ruang tamu ini lagi dipilih ya, bangun lagi api-api, biayanya banyak. Opsi kedua, panjenengan melihat di depan rumah panjenengan ini ada got. Wah, ini aja ditutup, pagar didodol, dijokno di ngarepe got. Lalu panjenengan milih itu, panjenengan pageri sehingga mobil bisa masuk. Nggih sak leres ngoten. Nah, ini persoalannya bukan diganggu orang, tapi Allah telah memberikan informasi kepada Rasulullah, la'anallahu man ghayyaral manar. Allah melaknati orang yang merubah batas tanah. Halo. Kok kata sing tersinggung ya model. Kalau semua orang berpikir seperti panjenengan, semua jalan akan menyempit. Manduk-manduk yang ini pun ngoten mawon. Barang siapa yang bertobat pada Allah, kalau Allah mengampuni, insya Allah masalah diselesaikan. Kula pamit. Mantun pengajian tidak langsung pulang sebab utangnya lesu. Belok ke penyetan. Saya makan malam dulu, begitu mantuk 8:30 di rumah. 8:30 di rumah itu sudah ada pagar, sofa dan berbagai peralatan lain, termasuk apa niki meja makan. Loh, kok orang ini kita kok sopo ini? Ternyata jamaah yang tadi saking kepinginnya cepat bertobat, begitu dia tahu masalahnya, sumber persoalannya, langsung ditobati. Seminggu kemudian saya ngaji di belakang SMP 1 Kecamatan Soko. Ibu ini tuan rumahnya belum ganti pakaian, ibu ini sudah datang. Begitu kula nduki langsung disambut, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Masalahnya semuanya sudah selesai. Anak kula pun beres. Fitnah di kantor suami saya sudah ditemukan. Ibu saya sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Ternyata masalah itu banyak yang didatangkan oleh dosa-dosa kita sendiri. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Bu, kasih mulai denger-denger nih. Tapi nek teng mriki insyaallah mboten enten yang ngurubah-ngurubah ngoten niku nggih. Paling lipat tok mboten mawon. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dirahmati Allah. Ketinggalan ini kayak kandut telas di baterai ini. Napa sinyal? Nah, tetapi ada perbuatan, ada amalan tidak termasuk bagian dari dosa, tidak termasuk rumus yang kedua, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka, namun bisa membuat hidup seseorang menjadi sulit. Nah, inilah yang kita sebut dengan jebakan langit. Apa itu jebakan langit? Ada 35 jebakan langit. Tidak ada dalam kitab Al-Kabair karena tidak termasuk dosa, tapi bisa membuat hidup seseorang menjadi sulit. Nah, ini mungkin dikira sakit kelas pinten nih, ngomong dale setunggal jam kok nih. Ini yang betul tutup kapan-kapan tutup akan balik. Ini diundang mana? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama, bukan termasuk dosa tapi bisa membuat hidup seseorang sulit, rumit, bahkan mungkin menderita kalau ada yang terjebak sumpah. Panjenengan bisa lihat dasar hukumnya di dalam Al-Quran surat 5 ayatnya 89. Insya Allah yang memiliki apal sedoyo. Ciri ini yang apal Quran itu ngaji betul-betul Quran. Berarti pun apa?
Nun sewu, ada manusia, bukan manusia level biasa, ini manusia hebat, namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berenteng gelar kebaikannya. Gelar pertama, Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapaknya para nabi, sebab dari garis keturunan putra beliau bernama Ismail nanti turun Rasulullah Muhammad SAW. Adapun di garis keturunan beliau bernama Ishak, punya keturunan anak namanya Yakub, nanti anaknya Yakub ini menjadi Bani Israel, dan di situ muncul nabi sampai Nabi Isa. Nabi itu rata-rata keturunannya Nabi Ibrahim, maka disebut sebagai bapaknya para nabi. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu disebut sebagai bapak ketauhidan. Bahasa teologinya itu bapak monoteisme, bapak ketuhanan yang esa. Dan kalau nabi-nabi yang lain langsung diinformasikan la ilaha illallah, Nabi Ibrahim itu mengobservasi. Panganan apa sih observasi ini? Meneliti dari besarnya gunung, kemudian bergeser ke bintang, kemudian bergeser lagi ke rembulan, sampai bergeser ke matahari, sampai kemudian mengetahui hakikat la ilaha illallah, disebut sebagai bapak ketauhidan. Gelar ketiga beliau ini disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Nah, beliau dalam buku yang ditulis oleh Latif Rusdi, Risalah Kurban, nanti nggak ada bukunya panjenengan. Ini bukan kadang kalau cerita mawon. Dalam buku yang ditulis oleh Latif Rusdi, Risalah Kurban, di sana disampaikan Nabi Ibrahim itu pernah kecantol sumpah. Kapan itu? Pernah beliau sodako 100 ekor unta dan 100 ekor kambing. Belum kurban, masih sodako. Syariat kurban belum muncul. Kemudian ditanya oleh umatnya, Nabi Ibrahim, panjenengan ini lampun nabi. Iya, apa? Nanti panjenengan pun nabi. Nanti kalau di akhirat panjenengan meninggal, tempatnya ala-ala tinggi, tidak terlampaui oleh manusia biasa. Ngoten mawon panjenengan sedekah cek kathah. Niki jawabane Nabi Ibrahim. Aku ojo maneh kok kambing, ojo maneh kok unta. Mbok munggo aku dikei anak. Lanang pisan kon belek tak belek. Halo. Ini iki supaya Nabi Ibrahim tarik langit set. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Ketika anak beliau berumur bisa diajak usaha, usia 9 sampai sekitar 11 tahun, maka ditagih oleh Allah, Ibrahim sembelih anakmu. Maka Nabi Ibrahim yang nabi sehebat itu, bergelar bapaknya para nabi, bergelar Khalilullah, bergelar bapak ketauhidan, sempat mengalami hari yang kita sebut dengan hari Tarbiyah. Terjemahannya adalah hari sumpek internasional. Kenapa? Hari sumpek internasional, Tarbiyah, hari galau. Dan apa betul sumpek? Pertama yang membuat beliau bimbang, wong ini nabi kok dikongkon beleh. Yang kedua sing dikongkon beleh kok anake bingung, suwe dinteni kok begitu punya anak disuruh nyembelih. Nun sewu, jangankan nek level awak dhewe ngeten iki nggih, naudzubillah dzalik, jangankan disuruh nyembelih, dapat informasi, maaf Bu ya, putra panjenengan ternyata ini ada indikasi terserang demam berdarah. Ngoten mawon pun kepikiran ya. Niku rekreasi batal, rapat RT batal, pengajian kabudar. Gara-gara apa? Dapat informasi seperti itu. Padahal demam berdarah lebih banyak hidupnya daripada matinya. Lah nek disembelih mesti mati ini ta lah. Disembelih urip ya Nabi Ismail tok niku. Bu, makanya panjenengan jangan sok suka sumpah. Ada seorang laki-laki masih di Kecamatan Soko. Dia ini waktu bujang berkumpul dengan teman-temannya, lanang-lanang. Sebelah griane ini ada cilik-cilik rame. Begitu rame anak kecil-kecil setak. Woi, ojo rame woi.
Kancane ngelingaken muni ngeten kancane. Mas sampean bojo ningi tambah arek cilik. Sampeyan janggal ya duwe anak sih. Tak jawabane ngeten. Sebab duwe anak kaya wis. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, berganti tahun, dia lupa terus menikah. Setelah menikah bertahun-tahun tidak diberi omongan. Ibunya yang jamaah Aisyah Jombang kota, panti asuhan yatim Muhammadiyah itu jalan ke utara, satu grup dengan saya, sekarang satu grup dengan Pak Soni di Dulur Ngaji. Ibunya ini menyarankan sampai nang Ustaz Khairiyai, coba dibantu, barangkali kecantol urusan amalia perbuatan. Begitu tenggulau, oh ya mas, urusan duniawi itu rumus dunia dititipkan Allah pada ahlinya, para pemilik ilmu. Tapi kalau urusan langit memang kita harus lihat dalil. Ada 5 penghalangnya orang ditunda diberi momongan. Salah satunya kalau sampean terjebak sumpah, sampean eling agak berkaitan dengan ini, apakah panjenengan pernah sumpah? Orangnya lupa bu. Karena lupa saya minta pulang, seminggu saya eling sama Rene. Setelah ingat datang, dia cerita niku wau, nggih Ustaz, saya dulu pernah mengalami seperti ini. Terus ya apa solusi ini? Nah, halo. Kira-kira niki solusine dikandani napa mboten? Ngeten iki nggih, lek mboten kanca pelek. Mboten kula kandhani. Allah memberikan informasi dalam Al-Quran surat 5 ayat 89 cara supaya panjenengan kalau pernah terjebak sumpah bisa terurai ikatan sumpahnya dengan cara 1, memberi 10 orang fakir 1 hari makan. Jadi 1 hari makan, misalnya 1 orang itu 1 kali makan 15.000, sing sederhana ya, sesuai kualitas kita. Kalau 3 kali kan berarti 45.000 kali 10 orang. Bisa diberikan setiap hari kepada 1 orang, bisa diberikan 2 kali 5, sekarang 5 besok 5, bisa langsung 10 kepada orang yang berbeda. Terserah, monggo, penting 10. Tapi harus tepat sasaran dan ada akadnya. Ini kafarat saya. Kemudian beliau mengatakan, siap Ustaz. Terus niki kula ben mboten klentu ana apa carane? Oh gampang. Teng kampung kula lak enten panti asuhan yatim Muhammadiyah 1 gang. Kula kandhani, nek sampean nang jowo belum tentu benar. Bisa jadi ana wong sing nyamar duwite akeh tapi koyo gak duwe iku jenenge terik renggilin apa-apa semaput. Tapi nek arek panti insyaallah bener, pokok duduk yatime Bunga Citra Lestari. Akhirnya begitu nyambangi panti kula sanjangi. Cuman iki Mas, masalahnya sing jange sampean kei kafarat iki kan arek 10 nggih. Lah santri niki 45 ya. Ya apa iki carane sing liyane niki? Oh gampil Ustaz, sing niki kula sedekah mawon. Masyaallah. Ngene iki carane merampok musuh secara efektif ngene iki. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu, hanya 2 minggu, yang tidak sabar memberi informasi itu ibunya. Di SMS kula, di foto non niku garis 2. Alhamdulillah Ustaz, nanti anak saya datang memberi informasi Ustaz, tapi saya gak sabar, ini berita baik, saya informasikan lebih dulu. Alhamdulillah saat ini juga pun kali sehingga ruwet-ruwet itu walaupun bukan dosa, ternyata tahu kecantol sumpah. Makanya sampai jangan sok suka sumpah. Di Jalan Majapahit sebelah selatan alun-alun itu ada Sidomulyo Gang 3. Selesai pengajian, persis saya menyampaikan tentang jebakan langit, tentang sumpah. Ibu ini datang kepada saya, Ustaz, saya mau testimoni. Oh nggih, kenapa Bu? Saya itu sepertinya Ustaz, waktu zaman masih jadi ibu-ibu muda, kayaknya saya terjebak sumpah. Kenapa Bu? Dulu saya waktu bujang pernah ngomong begini, aku jangan rabis mulai PNS. Ngoten. Ternyata suami pertama itu PNS, ganteng, pinter. Suami dengan suami pertama saya ini cerai Ustaz.
Suami kedua orang yang sabar, akas, PNS, cerai lagi Ustaz. Baru suami yang ketiga ini pegawai biasa, tidak cerai Ustaz. Rupanya saya dulu tuh saya ingat-ingat waktu sama pengajian tadi itu, tak eling-eling, oh iya, saya dulu waktu muda pernah ngomong aku jange mau rabi oleh PNS. Nopo kula perlu bayar kafarat Ustaz? Oh jangan Bu, nek sampe bayar kafarat tambah balik bojo nomor 1 mana sampai Bu. Pun kersane pilihannya kan hanya 3 kan. Orang yang pernah bersumpah itu pilihannya 3. 1, dijalani penderitaannya, isi sumpahnya itu harus dijalani. Kedua, kalau tidak kuat bayar kafaratnya. Ketiga, kalau tidak dibayar kafaratnya, ya silakan berputar-putar dalam masalah. Ada lagi yang ketiga, ini guru saya sendiri, pengajiannya keren karena ini santri-santrinya Kiai Bisri Mustafa, yaitu orang yang membabat kesyirikan di daerah desa Dorjo. Ini orang-orang pintar. Saya menyampaikan seperti ini. Guru saya, guru bahasa Inggris, datang kepada saya setelah pengajian. Ustaz ngapunten, saya menambahkan informasi. Oke, terus Pak, jenengan ini guru kula kok nyeluk Ustaz. Mboten napa-napa. Dia ngomong begini, saya dulu Ustaz, waktu zaman muda itu kan bapak saya petani. Suatu saat bapak saya ini keteter ngurusi sawah niku, saya diminta bantu. Pas bantu niku kula ngresolo Ustaz. Mergo soro tadi tani. Terus kula muni ngeten, aku jangan saumur-umur gak katene aku dadi wong tani. Saya harus ganti profesi yang lain. Muni ngoten kula Ustaz. Tibanya. Napa tibanya? 3 tahun yang lalu Ustaz, saya itu melihat berita viral tentang porang. Nanti pirang porang namanya? Porang, bener nanti pirang. Waktu itu harga porang Ustaz, saya tergiur karena 1 kilonya itu sekitar 12.000, 13.000. Nah saya berpikir, wah ini ada dana, kalau saya bisa manfaatkan mungkin ini bisa dikembangkan sekaligus supaya kampung di sini ini bisa punya alternatif tanaman lain dan anak-anak mudanya supaya tertarik untuk bertani lagi. Akhirnya Bu, bertani Bu, dimasukkan dana ratusan juta. Dia ini kaya, punya kontrakan, punya kos-kosan, dia juga PNS, suaminya, istrinya PNS juga, stabil secara ekonomi. Begitu dimasukkan semua, baleng. Pas saya panen, harga porang 4.000. Halo, langsung bangkrut, saya miskin mendadak. Kok iso? Lalu kemudian saya ingat, bener. Dulu saya waktu bujang dulu pernah ngomong aku jange moh dadi wong tani. Dadak saniki iku lho dadi wong tani. Kok ngerti Ustaz? Beberapa waktu yang lalu kalau bayar di kafarat Ustaz, tapi pun kadung dalam bahasa Inggris disebut kasebel. Kenapa? Bahasa Inggris atau bahasa Arab? Maka hati-hati para tamu. Pertama, jangan sok suka-suka melepas sumpah. Sumpah yang dimaksud ini sumpah yang tidak sengaja. Kalau yang disengaja, demi Allah wis jelas dosa. Tapi yang tidak sengaja keperusut mentelingu nggak ada urip. Ruwet. Dan ini banyak menimpa orang-orang baik. Kalau dosa kan orang takut melakukan, orang-orang baik takut melakukan dosa. Tapi kalau bukan dosa, kadang-kadang justru menjebak orang-orang baik. Lalu zaman cilik ya dan ini santri TPI sampai saya ini rutin melok pengajian. Uripe kok ruwet ae. Pertama yang dideteksi, jangan-jangan pernah bercantol sumpah. Antum yang pertama. Kedua, jangan salah kata ya. Yang kedua, apa yang tidak termasuk dosa tapi bisa membuat hidup seseorang menjadi sulit? Yang kedua adalah nek tiyang tangine kawanan. Dalam bahasa Ukraina disebut krinan. Dalam bahasa Turki disebut karipan. Nek mriki napa? Sami nggih. Ternyata Mojokerto Madiun mirip-mirip ya. Orang bangun kesiangan itu tidak dosa.
Bahkan menurut para pakar fikih, jika ada seseorang yang bangun kesiangan dan dia belum melakukan sholat subuh, maka sholat subuhnya tetap dianggap sholat tepat waktu ketika dia awal bangun tidur langsung mempersiapkan diri untuk sholat. Itu sudah dianggap tepat waktu. Tapi walaupun bukan dosa, garai urip ruwet apa malih nek dilakokno ngono terus. Kenapa? Ada 3 alasan. Pertama, orang yang bangun kesiangan, kata Rasulullah, dia diikat dengan ikatan penderitaan. Salah satu 3 ikatan setan. Setiap orang yang tidur di tengkuknya, di lehernya diberi oleh setan itu 3 ikatan kesengsaraan. Dan itu tidak bisa dibuka, waktu bukanya itu terbatas sampai adzan subuh. Siapa yang melewati waktu adzan subuh berarti 3 ikatan setan itu melekat di lehernya. Dan di hari itu dia akan mendapatkan hari yang penuh kesulitan, sumpek, baper, sedih, sambat. Makan lenten dia kok urip sambat, urip kok diantar kelopa-kelopo ya opa ya opo, yak. Diantar ngono, pertanyaannya tangimu jam. Bagaimana cara melepaskannya? Kata Rasulullah, siapa yang bangun dari tidurnya lalu kemudian dia satu berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian dia melakukan wudu. Kalau berdoa 1 ikatan setan terputus, berwudu 2 ikatan setan terputus. Ketika dia melakukan sholat 2 rakaat, paling sedikit 2 rakaat, maka 3 ikatan setan terputus. Di hari itu dia mendapatkan harinya penuh semangat dan kebahagiaan. Mana wong kok diantar sangka wah. Yo bedhe urip kok ngene. Kok diantar ngono wae. Pertanyaannya, tangimu jam. Nek wonge ngomong aku biasa tangi 6:30 cocok. Urip model ngeten iki pancen urip sing kudu remuk urip ngeten iki. Kok denger-denger sampeyan. Yang kedua termasuk kenapa alasannya orang yang bangun dari tidur, bangunnya kesiangan, membuat hidupnya sulit, sumpek dan ruwet. Karena di dunia ini setiap masalah, innallaha la yujaribu ahadakum bil bala. Semua orang yang hidup ini diberikan oleh Allah bala, musibah, masalahnya masing-masing. Maka ini kalau was toko ngarep, toko mburi, toko kanan, toko kiri, ini wajah-wajah banyak masalah. Tapi jangan khawatir, karena Allah meletakkan solusi itu tidak di 1 tempat tapi di 2 tempat. Apa itu? Di dunia dititipkan kepada ahli-ahli ilmu. Masalah kesehatan ada dokter. Masalah sepeda motor mogok ada bengkel. Masalah ekonomi pembukuan morat marit ada ahli akuntansi. Tapi untuk urusan langit dipegang sendiri oleh Allah. Solusi langitnya tidak diserahkan kepada manusia kecuali orang yang siap bangun di sepertiga malam. Dalilnya mana? Surat 3 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. As-sabirina as-shadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang hidupnya diberikan penuh kemudahan kalau siap istighfar di waktu sahur. Sahur niku sak derenge subuh napa sak mantune subuh? Nek sama mantune subuh sarapan pinter ngoten lho nggih. Eling mawon sampeyan kali sarapan. Apa jame? Kalau ada orang yang bangun di waktu sahur kemudian dia banyak beristighfar, maka Allah turunkan solusi langit. Mana dalilnya? Surat 71, surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a 'alaihim midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara, karena Allah zat yang Maha mengampuni. Apa yang diberikan oleh Allah hadiahnya kalau ada orang yang siap beristighfar di waktu sahur? Yursilis samaa'a 'alaihim midrara, Allah turunkan rahmat dari langit. Kalau kekeringan, rahmat itu maknanya air hujan. Kalau pengangguran, rahmat itu artinya lapangan pekerjaan. Kalau orang yang sakit, rahmat itu artinya kesembuhan.
apapun masalahnya pegang sendiri oleh Allah. Kalau solusi langit oleh Allah sudah diberikan, solusi dunia itu mengikuti. Bahkan seandainya pun salah resep tetap waras. Mula ini gak ada nyanyi, umurnya 82 tahun, sakit kepala. Begitu beliau sakit kepala, Nyai kula niki tumbas jamu. Sing sadean medal, sing sadean sing enten nunggu ini kok anak kecil, ndak bisa baca. Karena ndak bisa baca, Nyai kula lagi mboten saged maca, akhirnya ndelok gambare sing kene biasa tak ndelok gambare aku ro. Tingali gambare. Oh iki biasa warnane yo ngene padha ijone. Wis engko bayare mbek ibu yo. Nggih. Atau mantuk gunting diaduk, diminum. Sejenak kemudian sakit kepalanya hilang. Sore hari bayar, gambare dibeto, nggih bungkuse. Jenenge sing sadean niku Yusri. Sri. Napa, Mbak? Aku manglut tuku jamu nang anakmu arek gak ngerti ya karo regane saiki tak bayar saiki ae. Diwaca lah sing sadean iki guyu dhisiki. Terus tanggal lah sampeyan iki sakit napa, Mbak? Ngelu ae siraku. Terus ya napa? Ya alhamdulillah waras. Mbak sampeyan ya opo iki ngono dudu obat ngelu, Mbak. Iki ngono jamu telat datang bulan. Sampeyan niku lha opo umur 82 tahun kok ngombe jamu telat datang bulan niku. Tapi buktine, Pak, kalau solusi langit sudah dipegang kok keliru-keliru titik niku tetep beres. Nggih, nggih. Tapi lek umum kok nang ngene kawanen naik masih ketemu profesor dokter SPBU UGD. Saking akeh gelare iki, tetep gak iso waras. Bahkan dokter itu bagaimanapun mereka adalah makhluk semoga, sebagaimana kita juga begitu. Sak pakar-pakar tetap makhluk semoga. Makanya sak sambune resep, ini obatnya Bu, nanti diminum secara disiplin ya. Nah, mudah-mudahan nanti panjenengan segera sembuh. Pokoknya gak makhluk mudah-mudahan ya makhluk semoga. Semoga lekas. Tapi Allah niku Allah zat maha saksrit. Aliroda. Aliroda niku lah maha berkehendak ya. Namanya maha berkehendak niku saksritnya Allah. Waras ciloko saksrit Allah yang pegang. Halo. Soalnya wong-wong niku nek teng desa-desa kula kandhani Allah itu maha berkehendak. Nama sifatnya aliroda. Wong-wong ku mikir kesuwen. Tapi nek dikandhani Allah maha saksrit niku ngerti. Nek tiyang itu sudah ditakdirkan celaka, kula nate teng Lamongan datang ke sana banyak orang berkerumun. Enten muli ternyata ada orang meninggal. Dia ini pekerjaannya ngurusi tambak, nek injing niku nguri pedesel. Damel iki napa niki perputaran air. Desel niku enten lho damel ngogleng enten. Biasanya dia ini sudah puluhan tahun ngumpetno desel niku. Aman tidak ada apa-apa. Hari itu ajeng berangkat ngumpetno desel. Nguripi mesin. Ini kono sarung nyantol, sarung ini digawe. Bareng ngono tunduk panggonan nguripi desel, sarung ini dikalungno ngene. Pas diluk sarunge nyantol. Katut meninggal. Jarine wong-wong. Lah iya. Wong wis nguripi mesin desel kok nggo sarung. Loh, bukan begitu kisahnya. Justru karena arep mati ambek Allah iku sarung ngulu gayen. Awakmu wis wayahe. Dan ini memang jenenge belai saksen. Halo. Bu. Pun panas. Nggih niki kula pengajian ustaz diyup-yupi nggih niki. Seneng kula. Biasanya niku jamaah sing diyup-yupi ustaz dipanasno. Wah ini berwawasan menyelamatkan ustaz ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah sudah yursil sama alaihi midroro, diberikan panjenengan solusi-solusi, apa masalahnya? Semuanya diberesi. Wa yumditkum bi amwal, bahkan ada hadiah kedua, apa itu? Wa yumditkum bi amwal, diberikan atasmu harta yang banyak, jamak dari mal, amwal, harta yang banyak. Biasanya Allah memasukkan secara halus harta itu dimasukkan dalam kalimat rezeki. Tetapi waktu itu ketika berurusan dengan istighfar Allah menyebutnya lebih vulgar harta. Jadi nek panjenengan niku dompet gripis,
mergo terserang hari bulan Bowo nasional. Kan tentang mriki bulan Bowo nasional. Tenang saja. Wa yumdikum bi amwal wa banin, dan anak keturunan. Lah nek wong tangine kawanan nggih tiga fasilitas itu, tiga pemberian itu tidak diberikan. Maka ada sakti-saktine wong Islam nggih nek iku kuat melek saderenge subuh. Ya napa? Ngono niku arek-arek kula wasna teng kampung kula teng mriki. Teng kampung kula arek-arek niku jarene ngene, "Rek, ngopi rek, golek inspirasi." Golek inspirasi apa ya? Cek nemu masa depan cerah. Lha masa depan cerah budal ngopi setengah 09.00 mulai setengah 4. Mari ngono turu, melek maneh setengah 09.00 awan. Ya gak mungkin rek masa depanmu cerah. Ya budak sebudak kopimu. Yang ketiga alasannya kata Rasulullah, orang yang bangunnya kesiangan mesti hidupnya ruwet dan sumpek. Kenapa? Karena barokahnya dicabut, dia tidak dapat barokah. Rasulullah juga kan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, barokailah umatku ini, umat hamba ini ya Allah, di pagi harinya. Dan ukuran pagi itu setelah subuh sampai waktu masuk sholat isyraq, waktu subuh. Jadi nanti kok tangi kemarin subuh sampai isyraq, lewat waktu isyraq sudah hilang kesempatan dapat barokah. Baru dia rasakan kapan? 5, 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Dia akan sadar. Lah iya, nyambut gawe kepiye. Kok ngenang ini? Padahal kancaku iku biyen budale nglamari bareng lho pabrik bareng. Tanggungane ya padha, anake padha telune. Lho ngono sing kono iso gogolan, iso umroh iso haji, ya duwe ruko, duwe mobil. Lah aku kok pancet ngenang ini? Pertanyaannya, tangimu jam? Wah, mulai cerdas nih. Kira anak praktekin ya. Soalnya nek ajenge tangi itu setan pekerja keras. Tangi pekerja keras. Tapi malaikat berharap panjenengan tangi. Begitu sampean obah di waktu sepertiga malam, malaikat itu gembira, wis siap-siap nih. Catatannya jangan ditulis. Ternyata obah jejak kemul tok, malaikat kecewa. Padahal wong iki uripe ruwet lho kok turu wae. Wah, akhire wong tangi temenan jekal tangi. Cicik nang jek. Wah, malaikat saweneng. Siap. Balik turu maneh koyo tok. Ya mau Gusti yang niku uripe ruwet tapi tilem malih. Wis jan wae kok bae mari mulih mengaji makat pagi lho kok bae wong iku obat. Hadirin para rawuh yang dirahmati Allah, itu yang nomor 2, jebakan langit kedua. Setan 35 loh nih. Apa yang ketiga? Jebakan langit yang ketiga bukan termasuk dosa, tapi bisa membuat hidup seseorang sulit. Kalau ada orang yang terjepit pujian, terserang ainu hakun. Marifat nakiro timbulin itu lumatain. Iki jenis susunan kata khobar. Jangan ada mondok dong ya. Ain itu benar-benar ada. Dan ain itu dari mana? Ain itu bukan hanya datang dari orang yang tidak suka panjenengan, tapi bisa hadir dari orang yang menyukai panjenengan. Orang-orang yang simpatik, orang-orang yang sayang pada panjenengan bisa memasukkan ain. Kalau ain itu masuk, kata Rasulullah, umatku ini kata Rasulullah, semuanya akan menjalani jadwal kematiannya. Faidah ajal la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidaklah kematian itu bisa maju atau bisa mundur. Kalau sudah waktunya ya waktunya. Tapi, nah ini kata Rasulullah, tapi jika ada orang yang kesusu, napa kesusu? Durung wayahe mati kok berangkat mati dhisik, kata Rasulullah itu pasti disebabkan ain. Dan ain itu benar adanya. Nun sewu, ain itu lebih berbahaya dari sihir. Apa sebabnya? Satu, kalau sihir bisa diwaspadai. Dari mana? Dari mungkin orang-orang yang merasa, panjenengan merasa orang ini mulai tidak senang dengan saya, sampai bisa waspada. Yang kedua,
tentang sihir Rasulullah itu sudah memberi penawarnya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang membaca doa setelah subuh sampai waktu masuk sholat Isra, waktu suruh, awal waktu duha, dengan bacaan ini kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru masyai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, sebanyak 3 kali maka dia tidak bisa disentuh oleh bahaya. Mun apa? Wah, nek gede. Betul ampel 2 kilo nang gede. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru masyai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Barang siapa yang membaca itu setelah subuh sampai waktu masuk awal duha, cukup 3 kali saja, dia tidak bisa disentuh oleh bahaya. Nah, ini Rasulullah yang mengatakan. Makanya saya itu kalau waktunya mepet, misalnya saya dari Gedek, ada pengajian umum akad pagi di Tanggulangin atau di Kediri Kandangan, waktu jarak tempuh 1 jam, itu setelah subuh saya nggak baca zikir yang panjang, cukup 2, doa perlindungan tadi itu dan doa untuk orang tua. Kenapa? Karena kata Rasulullah, cukup disebut seseorang itu durhaka kepada orang tua jika mereka melupakan mendoakannya. Dan durhaka kepada orang tua itu balasannya kontan di dunia. Bisa jadi belum keluar rumah, balanya sudah datang. Ini kan bahaya ya. Makanya doa untuk orang tua itu saya baca, doa perlindungan saya baca. Selebihnya mungkin duduk jalan, di kiri. Karena berzikir itu boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri, boleh sambil berbaring, berjalan, boleh, semuanya boleh. Tapi doa-doa itu harus nempel-pel. Saya tidak pernah melupakan doa untuk orang tua dan doa perlindungannya. Yang kedua kata Rasulullah, jika ada seseorang yang diduga terkena ancaman sihir, dia bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari semalam 100 kali. Maka orang itu tidak bisa disentuh oleh sihir, oleh tenung, santet, jar joget, jar goyang, lentrik, lancak itu. Ini yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Rasul. Memberi kemudian penjelasan yang ngoten niku. Cuman menit telas dengan saged tumbas dinten iki. Pesen teng Pak Soni mawon. Nek pun tadi saged dikirim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dia tidak bisa disentuh oleh sihir. Makanya beberapa bulan yang lalu pimpinan cabang Muhammadiyah Gedek itu mendapat wakaf. Di tanah wakaf itu ada 2 makam keramat. Orang datang menyembah, memberi sesajen dan lain sebagainya. Pada waktu kita mau memotong pohon di sana, itu tukang sensus yang biasanya motong-motong gak ada yang berani. Sebab diweden-wedeni mbek wong kono. Wong kadek wani-wani ngetok kono mulai mati. Ojo maneh ngetok liwat tok ae sikile abuh, kan macam-macam. Wah, mboten sing wantun, ada yang berani 1, nggih, ada yang berani 1. Itu pun pada waktu mesin dipakno mesin teng jambu niku mati kok disurai wong akeh. Wong sing gak seneng jane ditenung salat niku surak kabeh. Alhamdulillah kula niku nek situasi ini sudah diketahui seperti itu, saya sudah siap malam bangun lebih awal, dikir-dikir itu saya lengkap. Begitu kula teng mriku kula sanjangi, bukan saya sakti, bukan, tapi ini mengikuti dalil Rasulullah. Panjenengan itu beriman yakin harus lomboan, jangan napa lomboan itu kosongan. Ikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Begitu kula dugi, alhamdulillah. Cak sampeyan pancen ngerti basa Jawa ya ini jangan dikenal masjid. Tempat roh dan roh mudi sembah. Nek sampeyan sing ini ae, nanti sampeyan akan 5 kali keblimbingan yaitu sampeyan tambah tangi ingin mau arek ngaji, mau parkir. Nek sampean ngerti bahasa ngalih. Kan ada 5 cara mengusir jin yang menempati satu tempat kan? 3 dilarang, 2 dibolehkan. Apa 3 yang dilarang? Perlu disampaikan betul. 1, mengikuti keinginannya jin. Misalnya panitianya 12, terus jin masuk ke dalam mimpinya. Aku gelem ngalih, pokoknya
gawe ora tumpeng. Wedhus ireng mulus. Halo. Mari ngono dituruti tak boleh. Yang kedua, atas inisiatif sendiri. Ini gak mlebu dalam mimpi, tapi atas inisiatif sendiri. Ya saya ngene iki sing manggon iki niku iso gak trimo. Terus saya digawe tumpeng ae. Lah ini mboten asal. Yang ketiga, mengusir jin dengan jin. Itu juga nggak boleh. Memakan dukun sing kuat, jin itu tuwek, itu ngomong berobat jin sing kuno. Itu juga tidak boleh. Yang boleh dua, apa itu? Meruqyah. Yang kedua, mendakwai. Itu boleh. Kapan-kapan nah ini terang loyok bagaimana Rasulullah mendakwai. Kan jelas boleh. Saya memilih mendakwai. Kulo kira wong iki kudu wis suwe mesti ngerti basa Jawa, mesti ngerti basa Jawa. Kulo sanjange. Nek sampean pengen ngali 2 kilo nang kali Brantas, kepengin rada wake kancane ngono alas Jawar 11 kilo. Kepengin wake maneh ngono laut pantai selatan kancamu wake pol ngono. Kan lawan gak ada gojek. Wis bedalo. Akhire tukang sensu kula celemani wis Mas. Bismillah. Potong. Pun pedhot. Sanding mun dadi masjid. Alhamdulillah, bukan karena sakti, bukan karena menjalani yang disampaikan Rasulullah. Jadi wong kono ngene, wah tiba Muhammad ya sing sakti dereng ngono. Keliru, bukan sakti. Kita mengikuti yang disampaikan oleh Al-Qur'an, oleh hadis, insyaallah selamat. Ngoten lho, Bu. Tetapi kalau judulnya itu ain lebih berbahaya dari sekedar sihir. Apa sebab? Karena ain bisa masuk dari orang yang mencintai panjenengan. Kalau misalnya panjenengan ya, nggak ada putu panjenengan pun langeran. Mergo PPKM tidak boleh pulang. Waktu lahir umur 4 bulan PPKM. Begitu mantuk umurnya wis 3 tahun kurang 1 bulan pun melayu. Dilihat warna anak ilmu mancung, malu putih, rambutnya lurus. Bukan omongan dulu. Aku percaya ngono ya modelnya ya. Apa yang terjadi? Masya Allah. Orang ini kemudian seneng, dipuji-puji, terus dipamer menang tonggo-tonggone. Yuk, putus sampai cek ganteng nih. Nah, ini bisa masuk. Kalau nanti pulang anak ini sakit, mbok diperiksa no dokter, telepon laboratorium, tidak akan ketemu penyakitnya. Karena di zaman Rasulullah yang seperti itu sudah diberi contoh. Ada orang kulitnya bagus di pemandian, sahabat ngomong kulitmu apik ngono, kok resik. Begitu dia keluar dari tempat pemandian langsung pingsan. Disampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah ini ada orang tadi baik-baik saja, sehat-sehat saja, kok setelah itu sakit Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang menguji dia? Oh ada Rasulullah tadi ngomong begini, panggil. Begitu dipanggil dia omongi, kamu tadi ngomong apa? Begitu Rasulullah, saya hanya ngomong kulit kok bersih, kok resik, kok api. Terus dia sakit. Nah itulah ain. Maka kamu berwudulah. Setelah kamu berwudu, sisa percikan air wudu percikan kepada orang tersebut lalu sembuh. Nah, itu berarti obatnya ain itu salah satunya adalah percikan air. Cuman persoalannya, lah iki arek wis balik nang Tangerang ya opo iki banyu wudune di kene iki. Atau tidak diketahui yang mana yang mengirim air, tetangga yang mana, kan ngoten. Mosok sak kampung kon wudu kabeh. Halo. Maka jangan panjenengan sampai terkena air. Dan air itu justru banyak menimpa orang-orang yang disebabkan karena mereka kagum. Sehingga orang-orang yang banyak mendapat ujian itu membahayakan. Kulo niku gak ada konco. Zaman tasik sekolah pintere luar biasa. Pokoknya lek kate konco kulo niku melok lomba cerdas cermat, masih kakak kelas tetap kalah. Tetap masih juara. Yang mengherankan Bapak Ibu, dia ini pada waktu jadi teman saya mulai TK, SD, SMP ini SMP Muhammadiyah 5 Ngoro. Begitu SMA saya di Semea Muhammadiyah 3 Ngoro, teman saya ini ke Madrasah Aliyah Negeri. Yang mengherankan, dia di kelas 2 itu putus nggak mau sekolah dan jawabannya aneh. Waktu kita ngomong apa bapak sekolah? Harus pakai sekolah. Coba.
Sing paling pinter mestinya kan dengan pelajaran dikecil mawon, tapi dia tidak mau sekolah. Memilih menikahi oleh anggota geng tahun 90-an kata geng. Menikahi dengan anggota geng. Terus kemudian nomor ini suaminya itu tertangkap, masuk kantor polisi, mati di sana. Terus kemudian dia ini beberapa waktu kemudian meninggal juga. Jadi hidupnya itu sulit, padahal diprediksi minimal guru. Pinter, sanggang kau mungkin dosen, mungkin so menteri barang. Tapi justru karena sering dapat ujian, waktu ada MC-nya memuji, guru-gurunya memuji, wong mak kula melok memuji. Nek sekolah nek pagi rapat kula mesti ngene. Sekolah sing temen-temen lho kok yang paling guru. Kok tahun ini siji. Kan kula mboten ate siji. Tapi malah bahaya niku karena apa? Tidak tahu menawarnya ain. Napa malih panjenengan dilemu wong. Ayo sampean saiki kok nambah glowing ini. Glowing napa glowing? Ileng-ileng napa? Kinclong, ileng-ileng ora ngomong ya. Kinclong. Kalau panjenengan itu siapa dulu dong? Oh kena sampean. Kena. Mungkin nanti justru paling cepat keriput atau tuanya, mungkin justru kena penyakit belang, mungkin dan lain sebagainya. Maka ada caranya kata Rasulullah. Jika kalian ingin terbebas dari ain, ada caranya. Halo, saya ingat ini kata ini nomor. Buatan koncok lek. Buatan dulu. Apa kata Rasulullah? Jika kamu memasukkan pujian dari sampean dalam kutune, atau kamu dimasuki pujian supaya tawar tidak terkena ain, maka katakan olehmu, Masya Allah, tabarakallah. Napa Bu? Ingin mantu asal sayur ya. Masya Allah, tapi ngoten niku ngomong ngoten niku lek kondo kanca ngaji. Ngoten lho Pak ya. Kalau kepada orang yang tidak ngaji cukup dalam hati. Mergo nek sampean ngomong di warung ketemu kanca, mbok kancaku saiki modele koyo bos bapak setil ngene. Terus sampean ngene, Masya Allah, tambah dilok sampean. Kon mendempur moa. Wong saniki niku ngomong super jeplak kadang-kadang ya. Kene ngomong karo dakwah untuk kebaikan, tambah dene ngomong mendempur moa. Daripada dilecehkan agama kita, lebih baik dalam hati. Masya Allah. Kalau atas sesuatu yang kira-kira panjenengan dapat pujian, kalau kira-kira panjenengan dilirik atas dasar ketidaksenangan, panjenengan lirik ke sana, terus ngomong di sebelah ini, meskipun tidak sampai lihatkan sudut mata kita tak tahu ya. Ngomong dulu, kayak mana sama nilio. Masya Allah, la quwwata illa billah. Kenapa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Kalau panjenengan berdoa seperti itu, mata yang benci atau mata yang memuji, dua-duanya tidak berdampak dalam kehidupan panjenengan. Tapi kalau panjenengan tidak berhati-hati, panjenengan oleh lemah, apa itu jatuh kepada rumah, jatuh kepada mobil, jatuh kepada apapun, kena dampaknya ain, itu membahayakan. Bukan dosa menerima pujian, tetapi bisa membuat hidup seseorang menjadi sulit. Hadirin para rawuh yang berbahagia dirahmati Allah, pembicara yang baik menyampaikan untuk dimengerti, dipahami supaya mudah diamalkan. Tapi pembicara yang bijak itu berhentinya pada waktu yang tepat. Kerasa kalau ini. Oke, ngomong semua rata anget-anget gitu. Baik para rawuh, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tadi Master of Ceremony mengatakan ada sesi tanya jawabnya. Karena itu saya beri kesempatan barangkali mau dipandu monggo atau langsung. Yang apa biasanya? Pak Soni langsung Pak Soni. Nggih, monggo. Sing sepuh dhisik kudune. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mimpi diuber-uber malam bener ya. Oke, matur nuwun. Pertanyaan yang bagus. Mimpi itu memang terbagi tiga. Pertama, mimpi yang datangnya dari Allah. Ini bisa menjadi firasat. Atas siapa mimpi yang diturunkan? Kepada Rasul, para nabi, dan orang-orang soleh. Dan itu pun waktu mempengaruhi. Waktu serta tata cara. Kalau ada orang yang tertidur ya, mimpinya pasti bukan firasat. Tapi kalau mimpinya orang tidur, nah perbedaannya kita tidur dan tidur. Orang yang tidur itu melalui prosedur tidur yang benar. Bagaimana prosedur tidur yang benar? Wudu. Kemudian summat wajib ala sikikal iman. Dia waktu akan tidur miringnya ke arah kanan. Kemudian berdoa. Doa yang paling pendek, Allahumma ahya, bismillah Allahumma ahya. Nah, niku. Yang panjang, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik rahmatan wa rahmatan ilaik lama ja'a minka illa ilaika wa min nabiyyika alladzi arsalta wa bi kitabika alladzi anzalta. Lalu kemudian waktunya, waktu mustajabah sepertiga malam, kemungkinan besar itu mimpi dirasa dari Allah. Itu bakalan terjadi, insya Allah. Datang kepada orang baik. Yang kedua, datang dari setan. Datang dari setan ya orang yang tidurnya tidak melalui wudu, tidak berdoa. Sebab orang yang berwudu man bata qahiran bata fi sya'rihi malamun. Siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka dia dijaga oleh malaikat. Kalau dijaga malaikat, setan tidak berani mendekat. Tapi kalau orangnya belang-belang aja, kadang-kadang apa? Delok TV ini delok orangnya. Terus mimpi bisa jadi mimpinya dari setan. Biasanya buruk itu. Mimpi buruk, malampir, buruk kebun, kemudian itu ketemu ini. Itu beruang kendang, gue singit-singit taruh si sore meja jadi cengeng. Ini setan. Ketiga itu mimpi sebagai bunganya tidur karena imajinasi kita seperti misalnya begini, panjenengan lewat di toko bunga, kemudian setelah lewat di toko bunga ini musim kurban ya, lalu ada sapi di baris-baris sate ini, terus malamnya mimpi ada sapi bermahkota bunga. Dan ini gue sebetulnya saya kira mesti itu hanya bunga, itu jadi sambungan kabung-kabung dan jadi mimpi itu sebenarnya bukan persoalannya dulu atau sekarang, tapi kualitas mimpinya ini masuk kepada siapa. Tetapi memang benar Rasul dan Nabi kan sudah tidak ada, ya. Berarti mimpinya Rasul dan Nabi sudah hilang, tinggal mimpinya orang soleh. Adapun dulu dan sekarang kalau orang soleh sama saja. Dulu dan sekarang kalau mimpinya orang-orang orang-orang sing boten soleh sama-sama menakutkan. Tetapi ada mimpi yang bentuknya adalah peringatan. Itu terjadi pada musuh-musuh Allah, termasuk Fir'aun itu musuh mimpi jenis ke mimpinya Fir'aun itu. Bener ini muncul Nabi Yusuf itu, bener rojo Nabi Yusuf itu kita masuk. Tapi ini mimpi peringatan. Dia, bener. Yesus pinten. Alhamdulillah. Niki pun senior Roma Irama. Pokoknya saat ini ukurannya 2 kali 60 Roma Irama. Ini sisa Roma Irama jangan ngaku tua. Monggo. Niki pipi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, mungkin itu berkaitan dengan diri kita sendiri. Kita insya Allah bisa bangun di sepertiga malam. Tapi tadi Ustaz yang menunjukkan kan doa yang mustajabah juga di antara subuh dan waktu syuruk. Setelah subuh biasanya kita tidur lagi. Terima kasih ya. Jadi mata Bapak Surem ini. Bangun tidur. Berarti dia dapat dua, mungkin dapat duanya apa? Satu, dia terbebas dari hati yang resah. Dua,
dia sudah mendapatkan solusi dari. Kalau setelah subuh tidur lagi, banyak mohon ampun saja kepada Allah. Insya Allah sampai setelah subuh Anda langsung tidur. Sudah ada jeda waktu. Di waktu itu kemungkinan barokahnya sudah dapat. Dan tidur itu jika sangat memungkinkan, maka pahalanya sesuai dengan tujuannya. Maka pahalanya sesuai dengan tujuannya. Misalnya begini. Misalnya saya seperti kemarin kasusnya misalnya berangkat dari satu tempat ke tempat lain, baru tidur misalnya setengah 1. Nah, kemudian tidur dalam waktu 1,5 jam, terus kemudian ritual malam, sholat, baca-baca. Setelah itu, setelah subuh ada waktu 1 jam atau 1,5 jam. Padahal misalnya siangnya harus mengajar. Maka kalau saya tidurnya saya niatkan supaya nanti saya tidak ngantuk waktu mengajar, itu sudah dapat pahalanya orang mengajar. Jadi tidak apa-apa. Tapi bila sama dasarnya mau males, nun sewu, apa ini? Masak dereng, bawa obat dereng, padahal bikin buat lama-lama, kok tidur gitu, Pak Sore. Insya Allah tidak apa-apa melihat kasusnya. Yang teman-teman, oh alhamdulillah, pinter-pinter sama ini. Kalau seneng sama pinternya, biasanya dihitungan itu apa? Sekali ya, apa ada yang doa sini? Monggo teman-teman Allah menguji Allah selalu pilihkan atas kita takdir yang terbaik dan dijauhkan dari segala takdir yang buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alladzi sama'a al-nabiyya wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan hamdan syakirin. Hamdan rahim ya Allah fi masjid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lana wa maghfiratan lana. Allahumma hawwin 'alaina fi syahratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah pendamping hidup kami, anak keturunan kami, bagian dari orang-orang yang soleh solehah, menjadi penerang, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, atas persoalan apapun yang Engkau amanahkan kepada kami, maka berikanlah jalan keluar yang mudah, karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak satupun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua yang hadir di majelis ini rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal. Bukanlah karena berbangga atau sombong di hadapan manusia, tetapi karena kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami juga berjuang di jalan agama. Allahumma nakfina bi halalika an haramika wa nadina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, perlindungilah kami dari segala mara bahaya yang bencana musibah, juga dari berbagai fitnah, wabah dan bala. Karena apabila Kau yang dilindungi, tidak ada satupun yang bisa melukai, menyakiti atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ma syai'un fil ardi wa la fis samawati wa was-sami'ul 'alim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, apabila di antara kami ada yang mengalami sakit, yang kami tahu dan kami tidak tahu, yang ringan sampai yang berat, yang kami telah usahakan obatnya tapi belum kami menemukan kesembuhannya, maka sembuhkanlah Allah, karena apabila Kau yang menyembuhkan, tidak satupun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi
la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, utamanya atas kedua orang tua kami, himpunkan Allah atas kami segala kemuliaan dan kebaikan di kehidupan kami sekarang dunia ini dan kehidupan kami kelak di akhirat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Makaten sing saged kula sampaikan wonten kirane wonten langkunge wonten kasambak kula nyuwun bumi pangapunten. Disepuro nggih. Billahi fisabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat al-birru man taqa nasrun wa fathun qarib la haula wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.